aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Ya, puji Tuhan, silakan duduk. Kita baca sekarang Matius 22 ayat 1 sampai ayat 14. Matius 22 ayat 1 sampai ayat 14. Sudah dapat semuanya? Ini ayat kita baca sama-sama. 22 ayat 1 sampai 14. 2, 3. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain beserta piaraanku telah disembeli. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kami telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Haleluya. Haleluya. Saya ingin bicara tentang tawaran untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara pastikan dan saya konfirmasi, saudara sudah ada di kerajaan Allah. Saudara yakin? Harus yakin, amin. Amin. Dari mana saya tahu? Yang pertama, orang lahir baru. Sudah lahir baru, sudah baptis. Kemudian saya sudah baptis. Maka saudara lihat orang yang masuk dalam kerajaan Allah. Saya sudah sebutkan beberapa kali, ingat baik-baik. Orang yang masuk dalam kerajaan Allah, ikuti saya. Orang yang masuk ke dalam kerajaan Allah adalah mereka yang bersedia ditransformasi oleh firman dan Roh Kudus. Ulangi. Orang yang masuk dalam kerajaan Allah adalah orang yang bersedia untuk ditransformasi oleh firman dan Roh Kudus.
Mari lihat di Yohanes 3 ayat 5. Saya ingin saudara, karena suasananya hening, ya, kita sangat pas untuk makan firman. Jauh dari jalan raya, mobil-mobil tidak berklakson, ya, tenang, santai saja, tenang. Di belakang ada sesuatu yang disiapkan. Tadi Yohanes 3 ayat 5. Yohanes 3 ayat yang kelima bunyi firman Tuhan, jawab Yesus, aku berkata kepadamu. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Ya, sesungguhnya kalau orang tidak di cleansing, ditransformasi dari firman dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Jadi diputar, jika orang mau bersedia. Kan di ayat 3 lahir baru toh. Ayat 3 coba lihat. Dari ayat 3, mau melihat kerajaan Allah? Mau. Ya. Halo, mau melihat kerajaan Allah? Mau. Dari ayat 3. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, Ya. sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya, tidak dapat melihat kalau tidak lahir baru. Tapi kita sudah lahir baru. Kalau sudah lahir baru, sudah jangan lupa lagi, ya. Jangan lupa lagi, kita sudah lahir baru. Katakan, saya sudah. Sama-sama, saya sudah lahir baru. Kalau ada yang masih belum jelas, nanti saudara ditanyakan. Sesudah lahir baru, kita bisa melihat kerajaan Allah. Siapa? Yesusnya. Yesus adalah inti dari kerajaan Allah. Sesudah itu, tidak semua orang terpilih. Semua orang yang terpanggil, tapi tidak semua orang terpilih. Terpilihnya di mana? Ketika masuk dalam kerajaan Allah. Waktu masuk kapan? Saya sudah sebutkan tadi, saat saya bersedia. Katakan bersedia. Bersedia ditransformasi oleh firman dan Roh Kudus. Saat bersedia, saya sudah ada di dalam. Sama seperti saat saya diundang, saya mau datang. Oke, tangkap di sini. Tidak bisa menangkap? Kalau saudara diundang, saudara datang, maka saudara ada di pesta, ya. Saudara diundang di kerajaan Allah, saudara datang, berarti ada kemauan. Maka saudara sudah dihitung ada dalam kerajaan Allah. Jadi siapa saja yang mau ditransformasi, diubah oleh firman, ini seumur hidup perjalanannya, maka orang itu sudah berada di dalam kerajaan Allah. Haleluya. Kalau agak susah mengerti, katakan saja amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya ingin jelaskan tentang Tuhan menawarkan kerajaannya, kerajaan Allah atau kerajaannya kepada kita. Yang pertama adalah Tuhan tidak dapat disalahkan karena kerajaan Allah sudah ditawarkan untuk banyak orang. Yes. Amin. Jelas? Jadi tidak ada yang bilang Tuhan kami tidak tahu. Kan sebelum Tuhan datang, Injil kerajaan Allah harus diberitakan ke seluruh dunia. Mari lihat ayatnya. Matius 24 ayat 14. Tuhan tidak bisa dikomplain. Tuhan tidak tahu kami. Lihat. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini. Dan Injil kerajaan Allah ini tentang siapa? Tentang Yesus. Akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Baru? Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Yes, haleluya. Jadi Tuhan datang nanti setelah pasti semua orang sudah dengar tentang percaya Yesus, itu satu hal. Tapi menjadi dipercaya Yesus itu hal yang lain. Ya. Katakan amin. Amin. Jadi Kristen itu satu hal, tetapi menjadi Kristen yang ditransformasi dengan firman itu hal yang lain. Katakan amin. Amin.
Begini supaya gampang. Keluar dari tanah Mesir. Keluar dari tanah Mesri. Keluar lagi. Keluar dari tanah Mesir. Ya, sudah. Tapi masuk tanah Kanaan? Belum. Kanaan bukan sorga. Karena kalau sorga, kan di sorga sudah tidak ada peperangan, toh? Di Kanaan masih ada. Kanaan itu adalah level yang namanya Sion. Jadi kalau sudah keluar dari kerajaan dari Mesir, itu satu poin. Tapi tidak masuk tanah Kanaan berarti berputar-putar di padang gurun. Diberkati, stres. Sukacita, sedih. Jadi seperti apa tuh? Roda lingkaran. Kristen itu naik terus. Katakan amin. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kerajaan Allah sudah ditawarkan. Jadi kalau ada yang tidak masuk, Tuhan tidak bisa disalahkan. Karena Tuhan bilang, sebelum dia datang, maka Injil kerajaan Allah harus diberitakan sampai tuntas. Saya sedang melakukan ini. Haleluya. Haleluya. Bertobat itu satu hal, tapi berkemenangan dalam kekristenan itu hal yang lain. Ya. Haleluya. Haleluya. Percaya Yesus itu satu hal, tetapi dipercaya Yesus itu hal yang lain. Ya. Katakan amin. Amin. Lahir baru itu satu hal, tetapi menjadi dewasa itu hal yang lain. Ya. Jelas ya? Ya. Haleluya. Jadi saudara-saudara, saya dan saudara harus tangkap ini tawaran. Respon ini undangan. Matius 6 ayat 33. Bapak nyari mimpi ayat, hafalan. Matius 6 ayat 33. Ayat yang ke-33. Ayat yang ke-33. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi cari, katakan haleluya. Haleluya. Saudara sedang mencari sekarang, pastikan sudah dapat. Orang masuk dalam kerajaan Allah, sudah, tapi kebenarannya, kita tidak bisa ada di kerajaan Allah tapi pakai undang-undang sendiri. Kita tidak bisa ada dalam kerajaan Allah tapi kebenaran sendiri. Harus kebenaran Allah. Haleluya. Haleluya. Pelan-pelan saudara ya. Saya berharap semua tidak bingung lagi ke depan. Gereja adalah tempat beroperasinya kerajaan Allah. Amin. Gereja adalah Tempat. ulangi. Gereja adalah tempat beroperasinya kerajaan Allah. Bukan kerajaan dunia. Dunia itu doi, pangkat, jabatan, lain-lain. Bukan di gereja. Jadi gereja sampai Tuhan datang nggak ada doi, tidak masalah. Ya. Katakan amin. Amin. Roy komata, tidak. Kalau kita akurat, berkenan, berkat ikut belakang. Amin. Tapi berkat kita tidak kejar. Yes. Haleluya. Haleluya. Jadi ketika tawaran itu sudah diberikan, dan kalau ada oknum tertentu menolak, maka Tuhan tidak bisa dikomplain. Tidak bisa orang keberatan, Tuhan, saya tidak tahu ini. Tidak, ini keberatan terhadap Injil Kerajaan Allah. Begini, kalau saudara dengar Tuhan itu baik, itu Injil keselamatan. Tapi kalau saudara mendengar, saudara harus ikut Tuhan tanpa menoleh ke belakang, itu Injil Kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara datang pada Yesus anugerah cuma-cuma, itu Injil keselamatan. Tapi kalau saudara tidak mengasihi Tuhan lebih dari bapak ibumu, pekerjaan, ladangmu, maka itu Injil kerajaan Allah. Ya. Bisa lihat bedanya? Bisa. Berapa banyak orang mau dianugerah tapi disiplin tidak mau. Karena area disiplin adalah Injil kerajaan Allah. Menoleh ke belakang tidak layak. Apalagi saudara-saudara balik ke belakang. Apalagi saudara mundur. Ya. Apalagi pulang kampung. Tidak layak. Ya. Jadi Injil kerajaan Allah soal apa? Disiplin. Mau masuk surga? Saya kasih tunjuk. Ini belum berputar-putar, ini masih
acak-acak satu waktu saudara lebih tak susun lagi ya. Mau masuk kerajaan Allah? Ya. Matius 5:20. Terus 5 ayat yang ke-20. Dengar baik-baik. Bunyi firman Tuhan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak Jika hidup keagamaanmu, beribadahmu, tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. levelnya level di bawah atau di atas? Atas. Level hansip atau level kopassus? Kopassus. Makanya pengawal pas pampres tidak ada yang hansip. Betul? Betul. Karena mereka disiplinnya tinggi. Kalau mau dekat-dekat dengan raja di atas segala raja, kita tidak bisa hidup semaunya kita. Ya. Kita harus hidup menurut level yang dilatih. Ya. Ya. Mau naik level, Mau. naikkan disiplinnya, amin. Naikkan harga bayarannya, amin. Ya. Yes. Kalau tidak naikkan harga bayarannya, boleh levelmu sesuai harga bayaranmu. Ya. Apakah masuk surga? Boleh, tapi berjuang dengan istilahnya begini, nyaris Dirampas dari api. seperti ya. Ibu Gembala bilang seperti dirampas dari api. Ada orang masuk surga seperti dirampas dari api, ada. Menderita. Tinggal satu-satu itu nafas. Ya. Saya sudah pernah lihat orang hamba Tuhan meninggalkan Tuhan dari berkhotbah dari WL, kemudian berubah menjadi pamabo, tinggalkan Tuhan, tinggalkan istri. Setelah mau mati, waktu saya diundang doa, saya tinggal utus penatua diaken. Karena kalau saya yang datang memang kita mau kasih itu firman kerajaan Allah. Dan saya minta mereka layan. Untung sebelum putus nafas dia bertobat. Tapi seperti direbut dari Api. mau yang keselamatan begitu. Tidak. Sebab yang begitu-begitu kalau penatua diaken terlambat datang, bukan nyaris. Sebelah bablas. Keselamatan itu harus dipastikan. Haleluya. Keselamatan tidak mudah-mudahan. Nah, kalau masuk dalam kerajaan Allah dan bersedia ditransformasi, itu pasti. Amin. Haleluya. Tapi kalau menolak transformasi, saudara ikut, seseorang ikut maunya sendiri, silakan. Tapi bayarannya mahal. Ya. Katakan amin. Jadi saya punya mata tidak mau ikut. Saudara-saudara kalau sekolah, saya mau ikut yang juara, saya tidak mau ikut yang pembacao. Ya. Ya. Betul. Betul. Jadi kalau saudara lebih dengar yang pembacao, yang juara sudah tidak mau ikuti, itu bodoh namanya. Haleluya. 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 Orang-orang yang tidak mau serius dengan Tuhan, saya lebih dengar dia, dan saya tidak dengar orang-orang yang bayar harga sampai tidak punya waktu untuk makan karena di hadirat Tuhan terus. Saya lebih pilih dengan orang yang mau di hadirat Tuhan Ya. daripada orang yang suka gosip. Ya. Setuju dengan saya, katakan amin. Amin. Karena hidup saya tidak tergantung mereka, amin. Ya. Tapi hidup saya tergantung orang yang mau membentuk saya, haleluya. Ya. Jadi yang pertama, kerajaan Allah ditawarkan, Tuhan tidak bisa dituntut karena dia sudah beritakan, dia sudah tawarkan, dia undang tadi di semua lorong-lorong, lorong Jalan Sea, lorong Agraria, lorong Elim, lorong Tuminti, lorong PDK, semua lorong disuruh masuk oleh raja ini. Kasih tahu, raja sudah siapkan pesta, undangan sudah disebarkan. Tapi apakah semua respon? Tidak. Tidak semua respon. Jadi kalau saya yang tidak respon itu tidak dapat jamuan makan pesta di kerajaan Allah, itu yang salah, bukan tuan pesta. Yang salah adalah yang tidak Mau masuk. mau datang. Tapi puji Tuhan, saya selalu mau datang. Amin. Saya selalu mau ada di rumah Tuhan. Karena di rumah Tuhan tempatnya beroperasi kerajaan Allah. Jangan ada di luar. Karena saya punya khotbah kemana-mana, tapi ini sudah masih bisa ikuti toh. Ya. Cuma ini kerajaan ini yang tidak akan tergoncang. Yes. Ekonomi akan goncang. Ya. Beras akan naik di harga. Orang nanti makan milu. Amin. Makan apa? Tidak masalah.
Karena kerajaan Allah bukan soal beras. Oke, amin. Baru naik 18 sampai 19 ribu harga beras. Kalau kita, saya yakin burung gagak Tuhan bisa pakai. Asal hidup seperti Elia. Kita menanti burung gagak seperti Elia, tapi hidup seperti Herodes. Nggak bisa. Katakan amin. Oke, saya minta Ibrani 12 ayat 28. Kalau Torah ada di kerajaan Allah ini, jangan takut karena ini satu-satunya yang tidak akan tergoncangkan. Ya. Kita tidak akan dimaksulkan, amin. Tidak akan kena impeachment. 28. Ibrani 12 ayat yang ke-28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, Yes. dengan hormat dan takut. Yes. Hari Minggu nanti saudara datang ya. Saya ingin bagikan tentang ciri khas rumah Allah adalah hormat. Ciri khas rumah Allah adalah hormat. Tanpa hormat kita akan berubah jadi sarang penyambung. Saya mohon saudara catat baik-baik bahwa satu-satunya kerajaan yang tidak akan tergoncangkan kalau saya dan saudara ada di dalam kerajaan Allah. Apapun nama gereja, apapun nama denominasi, kalau kerajaan Allah tidak beroperasi di dalamnya, maka semua itu akan tergoncangkan. Orang akan goncang karena begini. Saya boleh jadi pejabat gereja yang punya posisi. Tapi kalau bukan sistem kerajaan Allah yang saya terapkan, di waktu saya berkuasa orang hormat. Tapi waktu saya turun takhta, orang yang tidak tengok. Ya. Setuju? Setuju. Waktu saya jadi gembala, orang hargai. Waktu saya tidak lagi gembala, orang farek, nak farek. Karena yang mereka lihat adalah posisi, Iya. jabatan. Waktu saya kaya, banyak orang akan mendekat. Banyak semua akan mengaku. Orang juga marga sonit. Dekat orang, Pak. Satu kampung tangga di orang. Tapi waktu susah, apakah ada orang yang akan mengaku? Rata-rata orang kok cuma satu farm. Apakah akan kuat? Tidak. Apa akan bertahan? Kalau semua orang yang sanjung-sanjung, kemudian orang yang berteriak Mubarak berubah menjadi orang yang sama yang berteriak salibkan dia. Tidak banyak orang bertahan, tapi Yesus bisa. Dan karena kita menjadi serupa Kristus hidup dalam kerajaan Allah, kita pasti bisa. Jadi keuntungannya, kalau saya ada dalam kerajaan Allah, saudara dan saya tidak akan tergoncangkan. Amin. Haleluya. Haleluya. Sementara kerajaan Allah itu isinya jelas. Bukan makan, minum. Coba lihat. Roma 14 ayat 17. Saya kaitkan dengan rumah Allah hari Minggu. Rumah Allah adalah tempat beroperasinya kerajaan Allah. Jadi gereja kita, rumah Allah kita bukan tempat beroperasinya kerajaan Babel, tapi kerajaan Allah. Oke. Kerajaan Allah isinya Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, Yes. tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Mana lebih penting, sedia makanan atau dengar firman? Dengar firman. Kita naik level. Naik level. Karena dengan adanya kita makan firman, kita ada di situasi kerajaan Allah, yang lain boleh goncang, tapi kerajaan Allah tidak akan tergoncangkan. Haleluya. Tergoncang tuh begini. Saudara tidak punya uang, saudara tidak punya beras, tapi tidak ada takut. Haleluya. Haleluya. Dan pada saat saudara butuh, Tuhan yang sediakan. Ya. Tapi saudara tetap bekerja baik, amin. Ya. Bekerja dengan jujur, amin. Tapi takut tidak ada. Karena di dalam kerajaan Allah tidak ada khawatir. Halo, ciri-ciri kerajaan Allah itu tidak ada khawatir. Orang yang hidup di dalam kerajaan Allah itu atmosfernya tanpa khawatir. Karena siapa dulu raja kita? Amin. Jadi kalau seseorang khawatir, maka dia harus bersihkan ini. Karena khawatir ada di jiwa. Khawatir yang ada di jiwa itu di-cleansing oleh firman. Supaya apa? Kita tidak hidup di luar kerajaan Allah. Sebab hidup khawatir adalah petunjuk bahwa seseorang ada di luar kerajaan Allah.
Mau ada di dalam kerajaan Allah? Amin. Haleluya. Haleluya. Katakan amin. Salah satu petunjuk adalah khawatir sudah lewat levelnya. Ya. Amin. Amin. Apakah kita memikirkan kebutuhan? Ya. Tapi memikirkannya berbeda dengan mengkhawatiri kebutuhan kita. Amin. Amin. Haleluya. Sudah pernahkah saudara 3 hari tidak makan? Belum pernah. Ada sepernah bilang misalnya. Tapi Tuhan tidak pernah memberi batu jika anaknya minta roti. Tuhan di dalam kerajaan Allah yang kita layani. Seperti itu. Yang kedua, jadi tawaran itu sudah diberitahukan kepada banyak orang, kalau tidak mau disebut semua orang. Sampai seluruh bumi dengar Injil kerajaan Allah, baru Tuhan akan datang. Oke, yang kedua, setiap orang yang saudara waktu ditawarkan, ada orang menerima, ada orang tidak menerima atau menolak. Apa konsekuensi kalau seseorang menolak? Haleluya. Mari kita lihat 22 Matius 22 ayat 5 sampai 7, Lukas 14, 18, 20. Kalau seseorang menolak, saya pastikan saudara bukan orang yang menolak. Katakan amin. Amin. Ya. Matius 22 ayat 5, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. 14, 18 sampai 20. 14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat. Tunggu. Di mana ayat yang Lukas 14 itu yang ada bilang ada baru beli kebun, ada baru kawin, di ayat berapa itu ya? 18. Tadi 20, 18 betul. Ayat yang ke-18, tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Ya. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Tidak ada seorang pun dari orang yang telah keundang, karena mereka responnya apa? Menolak, tidak bersedia hadir. Maka tidak seorang pun dari mereka meski sudah diundang akan menikmati jamuan Tuhan yang mana? Sukacita, damai sejahtera, kebenaran, segala sesuatu ditambahkan. Dalam kerajaan Allah bukan soal kata-kata, soal power, soal kuasa, soal otoritas, kuasa untuk memerintah. Mereka-mereka yang dengar undangan tidak respon, menolak untuk datang, tak satu pun dari mereka akan menikmati jamuan yang isinya tadi. Haleluya. Jadi merespon itu harus. Karena apa? Tuhan sudah kasih undangan. Dan dia saudara tawarkan pada saya dan saudara. Puji Tuhan kita sudah meresponnya. Sekarang saya bicara kepada orang, oknum tertentu yang menolak merespon. Nah, orang menolak respon itu paling kurang
ada 3 alasan atau 3 dalih, bahkan 4 ya. 3 alasan di Matius 22, Lukas 14. Yang pertama, orang baru beli ladang, mau pergi lihat. Coba saudara renungkan, orang beli ladang, sudah beli tapi belum lihat. Masuk akal itu? Tidak. Alasan saja. Orang kalau mau beli ladang, sampai orang kaki sudah cukur-cukur di ladang itu, orang tanya baik-baik, DP surat, DP batas-batas, orang sepi ukur, orang so tahu ini ladang ini produktif atau tidak, baru setelah pasti ini kakak adik sepakat mau jual atau enggak, atau masih ada orang yang komplain ini harga tanah sebetul, baru orang bayar. Iya. Betul? Masa ini so bayar baru mau pilih ya? Dalih saja. Ini namanya apa? Dalih. Dalih, alasan. Saudara, orang-orang yang terlalu banyak dalih, alasan. Alasan itu bisa datang kapan saja tanpa dibuat, dia bisa ada. Iya. Bisa sakit tiba-tiba, bisa bertemu tamu yang terhormat tiba-tiba, bisa saudara dapat berkat malah tiba-tiba, Iya. bisa dapat ayam bangkok. Saudara bisa jadi alasan untuk tidak dalam kerajaan Allah. Yes. Dan alasan yang lain, saudara, ada sebentar yang lebih tinggi levelnya. Ada orang yang bilang begini, biarkanlah orang mati menguburkan, kamu ikut saya. Ya. Tapi sekarang orang mati lebih kuat. Betul? Yes. Berani orang ada ibadah cega gabungan begini kok ada orang mati, tutu orang beribadah. Betul? Mau naik level? Ya. Orang mati itu udah jam 10, orang jam 7. Naik level. Yes. Karena kalau terbiasa dengan pola dunia, Ya. lama-lama dunia gulung buat orang. Ya. Karena dunia tidak mau kita itu pentingkan Tuhan. Ya. Dunia mau kita, mereka itu nomor 1, Tuhan nomor 2. Yes. Tapi kita orang-orang kerajaan Allah, kita tahu bahwa yang terpenting adalah Tuhan. Ya. Amin. Haleluya, karena yang lebih daripada itu tidak layak. Nanti baca ayatnya saudara agak keras itu, tapi itu level orang kerajaan Allah. Ya. Haleluya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, bukan level kita lagi. Karena beban kita sudah nggak ada. Letih lesu kita kuat karena firman. Itu untuk orang yang jauh dari Tuhan. Itu orang-orang yang tinggalkan Tuhan. Tapi kita yang sudah melayani Tuhan, bukan itu level ayat kita. Ya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Jadi jangan blunder, naik turun lagi, naik turun lagi. Saya tanya si Joy, mana Joy? Umur berapa Joy sekarang? 13. Dia umur 13 masih tidak mau balik umur 6 tahun. Tidak. Masih mau balik? Kedewasaan itu tidak pernah mundur. Ya. Halo, kedewasaan yang sejati tidak mundur. Ya. Tapi walaupun pelang, slow march, maju terus. Amin. Haleluya. Haleluya. Ada pernah terpelecok dan terpelaka? Ada. Bangkit lagi, haleluya. Rise to be strong, amin. Ya. Dan tidak ada cerita kedewasaan itu mundur. Pohon kelapa bertumbuh, dia turun-turun, Ya. dia naik terus apapun yang terjadi. Jadi prinsip kalau sudah ada dalam kerajaan Allah, ingat baik-baik, respon, jangan berubah. Ya. Amin. Jangan berubah oleh karena tawaran ini, angin pengajaran datang, kita fix tujuan gereja kita menjadi serupa Kristus. Amin. Itu harga mati, tidak bisa ditawar-tawar, Ya. tidak tergantikan. Yang lain mau berhenti, saya mau maju terus. Amin. Yang lain mau berubah, saya mau terus berjalan. Ya. Yang lain mau pikir-pikir, kita mau berlari. Ya. Amin. Karena dunia ini kalau menghitung tidak lama lagi. Ya. Kalau kita main-main, udah kejar-kejar materi, saudara akan menyesal. Ya. Haleluya. Haleluya. Jadi kepada yang menolak itu ada konsekuensi. Tadi karena beli ladang, masa beli ladang belum lihat. Yang kedua ada beli lembu belum coba. Kau tukang belantik sebelum jual dia suntik obat apa tuh kuda sampai kudanya meringkik bakal tendang-tendang. Ya. Setelah bayar, kayak batu kuda soloyo. Cuma ada obat kotek dan suntik. Nah mungkin kita beli lembu belum coba, so bayar. Ya. Sudah bayar oto belum coba. Oto tes dulu, tes drive kan? Tes drive mobil Honda, amin. Baru beli. Jangan belum tes. Ya. Itu namanya dali. Dan dali itu adalah sebuah spirit. Yes. Saya bilang pada seorang spirit dali
yang perlu kita perangi itu roh itu. Jangan dulu perangi orang pero sendiri. Roh dali itu ada pada kita. Kalau saya berdali, saya punya banyak dali. Tapi saya tahu roh dali itu tidak boleh mengalahkan kita. Haleluya. Rintik-rintik hujan, tik-tik-tik bunyi hujan di atas genting. Ya pas-pas jam ibadah. Tik-tik-tik itu kalau tik-tik saja menghalangi, apalagi yang tuk-tuk-tuk. Haleluya. Apalagi yang lebih tinggi, yang gros-gros punya, akan pasti kiamat orang. Tapi level kita, saudara-saudara, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Betul, katakan amin. Apa? Kelaparan. Coba baca ayatnya. Roma 8 ayat berapa? Tuhan dikasih lagi Faro. Puji Tuhan. Jadi saat tidak Faro gunakan. Amin. Untuk kerajaan Allah. Ada waktu orang pesuara mengalami kefaroan. Roma 8 ayat 8. Bukan yang tentang ayat 35. Tentang apa yang bisa memisahkan. Ayo naik level. Kalau saudara ada di kerajaan Allah, ini levelnya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ya. Penindasan atau Penindasan kesesakan? satu. Atau kesesakan? Kesesakan asma. Atau penganiayaan? Penganiayaan. Atau kelaparan? 4 ini juga jatuh banyak. Penindasan. Tepuk tangan. Silakan. Penindasan. Dari pedang. Masih ada pedang di belakang. Oh, berat kalau pedang. Haleluya. Biar Jo gembala marah. Kalau salah pedaso di ujung. Ya toh? Pedaso di ujung leher ini. Pilih mana? Saya lebih pilih Yesus. Katakan amin. Jadi latihannya di sini, amin. Ibadah itu adalah latihan. Latihan berarti latihan badani terbatas. Ibadah itu juga latihan, tapi latihan roh. Haleluya. Supaya ketemu pedang, kita bisa mengalahkan pedang. Yes. Ini kan belum pernah perjuangan ke ibadah ini sampai menumpahkan darah, toh? Belum pernah, amin. Haleluya. Tetapi apa yang saya tangkap hari ini, saudara, setiap kali undangan itu datang, mari respon, karena tanpa respon yang baik atau lebih tegas menolak, ada konsekuensi. Ada apa? Resiko. Resiko itu apa? Tuhan setelah tawarkan kepada seseorang, orang itu menolak dengan berbagai dalih. Tuhan dia bilang, aduh kasihan, terima akal, nanti kita taruh di mata, di muka. Kalau itu undangan, nggak full. Kita mau taruh di mana tapi muka. Kalau tidak datang ruangan kosong. Saudara, kalau ibadah, jangan khawatir orang tidak datang. Yang kursi-kursi kosong ini malah kada duduk. Kada duduk. Amin. Haleluya. Jadi ketika saudara-saudara misalnya, jadi Pak John bawa mikro atau bawa bus dari Manado mau ke Amura, sampai di Kalase ada 8 penumpang. Tuh ampa, wih, sopir, tuh orang sama turun, siapa? Kenapa ini ampa di muka ini? Maaf, bawa ketiak semua. Sopir yang baik dia akan bilang, yang bawa ketiak turun. Gak bisa kan? Itu kan keadaan ketuk pribadi. Yang ampa ini yang nak ketiak ini komplain terus. Sampai di Kalase, kau udah bilang, orang sama turun sini. Pak John bilang apa? Silahkan turun kasih. Salah-salah dong, dia bawa ketiak memang ketuk pergumulan belum selesai. Yang ampa itu turun, tuh. Dan kalau tuh ampa itu turun, apakah Pak John akan bilang, roh kasihan, ini mau kemana ini? Nanti kita juga ikut, saya tinggal tapi bos ada ampa di atas, toh. Tuh ampa di atas, sudah kasih dia. Pak John akan bilang, oke silakan turun, masih ada ampa ini. Orang musilan, lanjut. Jangan gara-gara tuh ampa komplain itu, tuh ampa kasih yang ada di dalam bus, saudara terlantarkan. Jadi perjalanan harus lanjut. Sampai di Tanah Wangko, naik kamari 14. Haleluya. Amin. Ya 14 naik, dorang dapat cium sama tuh. Dorang nggak salah satu bos. Buka jutu kaca tuh. Atau pakai tisu. Haleluya. Karena kalau tidak bisa saling menerima di kerajaan Allah, kita jangan lupa kita ini masuk dalam kerajaan Allah cuma anugerah. Cuma kasih karunia, amin.
Kita tidak lebih hebat dari orang lain. Ya. Jadi kita harus belajar menerima apa yang Tuhan atur. Jadi kalau kita dengan dalih, wah saya tidak dihargai di situ, tidak dihormati di situ, saya tidak dapat posisi di situ, sudah jadikan ini dalih untuk tidak cari kerajaan Allah, maka Tuhan bilang akan secepatnya Tuhan yang bilang pergi ke lorong-lorong. Yang saya tertarik orang baik, orang jahat, yang penting mau. Haleluya. Haleluya. Bahkan yang lebih lagi yang cacat. Tuhan tidak terpenuhi, terganggu dengan melihat apa yang di depan mata. Orang cacat tapi kalau mau, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Kan orang yang kaki bengkok bisa cerai karena Tuhan. Ya, amin. Lumpuh bisa berjalan karena Tuhan. Wow bisa fasih karena Tuhan. Bagi Tuhan itu perkara yang mudah. Yang penting mau datang masuk dalam kerajaan Allah. Karena kalau tidak merespon dengan benar, menolak, tanggapan itu keliru, maka saudara nanti di bagian akhir saya akan tunjukkan. Tapi yang tragis di Matius 22. Matius 22 saudara lihat di sana. Apa yang terjadi? Haleluya. Matius 22 di mana tuh? Itu utusan-utusan dibunuh oleh orang yang diundang itu. Ayat berapa? 7. Iya. Coba baca ayat 7. Ayat yang ke-7. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana. Tunggu, ayat 6 itu yang malah membunuh utusan-utusan. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya Ya. itu, menyiksanya dan membunuhnya. Bayangkan itu pembawa berita Injil Kerajaan Allah ditangkap oleh orang yang diundang. Diundang. Kemudian diapain? Ayat itu bilang dibunuh. Ya. Dibunuh toh? Ya. Di apa? Disiksa dan dibunuh. Jadi orang yang memberitakan Injil Kerajaan Allah populer atau tidak? Tidak. Memberitakan Injil Kerajaan Allah seperti Yesus banyak ditolak. Ya. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau saudara ada di kerajaan Allah, tapi yang saya pegang adalah kerajaan Allah tidak tergoncangkan. Amin. Oh, haleluya. Ya, saya menderita begini, Mar. Kalau masa itu tiba, masa sukar itu tiba, Ya. saya pasti teguh. Saya fixkan, saya ada di Kerajaan Allah. dalam kerajaan Allah. Orang-orang memberitakan Injil Kerajaan Allah, ayat itu bilang, ini menunjuk kepada orang Farisi sebenarnya. Orang Farisi membunuh nabi-nabi Tuhan, padahal memberitakan Injil Kerajaan Allah. Yesus sendiri yang inti kerajaan Allah itu dibunuh. Maka Tuhannya yang Bapa di sorga akan apain dorang? Dia datang, dia akan membinasakan orang yang menolak. Halo, jangan menolak kerajaan Allah. Ya, amin. Haleluya. Haleluya. Kalau saudara menolak kerajaan Allah itu begini. Menghujat Bapa masih bisa diampuni. Menghujat anak masih bisa diampuni. Menghujat Roh Kudus yang mengurapi orang yang membawa Injil kerajaan Allah, tidak ada ampun baik di bumi maupun di akhirat. Tangkap ini, bilang amin. Jadi Injil kerajaan Allah jangan ditolak karena konsekuensinya sangat berat di zaman akhir nanti. Haleluya. Haleluya. Sementara orang yang memberitakan Injil kerajaan Allah tidak populer, tidak laku. Haleluya, tidak laku. Saya pikir saudara, tidak laku itu bagi saya tidak penting. Yang penting di mata Tuhan laku. Karena Injil kerajaan Allah yang akan membuat kita seperti ada di bahtera Nuh. 120 tahun Nuh memberitakan Injil, tidak ada orang yang bertobat. Saudara jangan kecewa, menginjil terus. Dalam arti beri kesaksian. 120 tahun Nuh cuma dapat berapa jiwa? 8. Isinya keluarga-keluarganya. 3 anak sendiri, 3 anak mantu. 8 bersama suami istri Nuh. 120 tahun orang tertawa, Nuh. Kamu bangun kok di atas puncak gunung Kelawat. Karena sampai hari air bah turun, belum pernah ada hujan. Orang tidak pernah tahu bahwa air bah itu mungkin terjadi. Apalagi bangun bahtera di gunung. Ini aneh kamu, Nuh. Tapi apakah Nuh bilang, Tuhan, rupa berat anak ini ya Tuhan. Nah, Nuh jalankan terus dengan setia. Nanti hari tiba, baru orang tahu bahwa hanya kerajaan Allah
hanya Bahtera Nuh yang tidak akan tergoncangkan. Ya. Orang boleh pilih jalan, ikuti kata orang dan lain-lain, silakan. Karena seperti tadi, ya, di bus, kita bukan karena ada yang turun penumpang sama dengan pilot. Penumpang cuma 2, pilot tetap terbang, Ya. tetap, karena di ujung sana so tunggu tuh yang semua bayar tiket, toh? Ya. Kalau di ujung sana so banyak orang bertunggu. Kalau orang berhenti, kasihan orang, amin. Orang jalan terus. Karena tiba waktunya kerajaan Allah itu akan seperti Sion, semua orang akan naik ke gunung Tuhan. Dan orang-orang akan mencari pengajaran di Sion, amin. Kalau di gereja tidak ada pengajaran, dapat apa kita? Cuma kumpul-kumpul makan. Tapi di gereja kita ada kebenaran. Ada makanan, amin. Saudara rasa ada makanan? Ya. Kalau tidak rasa, kesadarannya harus di-setting kembali. Yang ketiga, ngasih bersama saya, haleluya. Yang ketiga, tawaran yang ditolak akan dialihkan kepada mereka yang mau. Ya. Tuhan itu tidak kehabisan orang. Ya. Tuhan tidak kehabisan alat. Tuhan tidak ngemis orang, amin. Ya. Sekali lagi, 5.000 orang tinggalkan Yesus. Yesus bilang, Petrus, aku ingat kok sedikit Petrus. Mau taruh di mana tapi muka. Ini 2.500 orang pergi. Yohanes 6. Oh, kamu mau saya tinggal lepas kita? Yesus bilang justru sebaliknya. Petrus, alamat ikut orang. Nah, itu satu tanda, saudara-saudara, bahwa Tuhan itu, dia adalah pribadi yang tidak kesepian. Amin. Katakan amin. Amin. Tuhan, saudara, jangan ada yang berpikir Tuhan itu jadi gembira karena saya. Ya. Tuhan punya gembira tidak pernah berkurang, tidak pernah bertambah. Tuhan punya kemasyuran tidak pernah naik, tidak pernah turun gara-gara kita. Ya. Justru kalau kita menyembah Tuhan, dampaknya justru kita. Ya. Orang menyembah Tuhan, dampaknya adalah kita. Tidak menyembah, dampaknya juga adalah kamu. Ya. Haleluya. Tidak ibadah, dampaknya adalah kita. Kalau kita ibadah, dampak kita. Kalau Tuhan tidak bertambah apa-apa. Ya. Kalau semua manusia tinggalkan Tuhan, Tuhan berkurang. Tidak. Tidak ada yang berkurang pada Tuhan. Tuhan kesepian. Tidak. Tuhan tidak kesepian. Haleluya. Jadi kalau Tuhan tawari, orang tolak. Injil kerajaan orang tolak. Apa Tuhan sedih? Tuhan sedih karena lihat orang yang menolak. Bukan karena Tuhan kekurangan orang. Ya. Haleluya. Haleluya. Jadi, saudara, tindakan menolak itu ada konsekuensi. Mari kita lihat Lukas 14, 21 sampai 23. Atau Matius 22 yang lebih tegas, Matius 22, 8 sampai 10. Saya tegas ini ya. Bahwa Injil kerajaan Allah jangan ditolak. Ya. Jangan ditolak. Mengerti tidak mengerti, buka hati saja. Amin. Katakan amin. Amin. Karena Injil kerajaan Allah yang akan menolong kita. Amin. Yes, Hari. Matius 22 ayat 8 sampai 10. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia. Perjamuan kawin telah tersedia. Tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Orang-orang tadi tidak layak untuk itu karena Menolak. menolak. Terus Sebab itu pergilah ke persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. yes. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan itu dengan tamu. Yes. Sekali lagi, saudara, saya mau bangun kesadaran bahwa pada saat saya tidak mau, saat saya menolak, Tuhan akan cari orang lain. Ya, betul. Karena yang penting itu Tuhan, bukan kita. Amin. Halo, jangan jadi gereja yang terbalik. Kita yang penting Tuhan itu ikut-ikut kita. Yang penting itu Tuhan. Kita yang ikut-ikut Tuhan. Ya, Yang Tuhan siapa? Ya Tuhan. Ya. Yang ikut Tuhan siapa? Ya kita. Terus siapa yang mengikuti, siapa yang diikuti? Yang diikuti adalah Tuhan. Kristen itu pengikut Kristus. ya, Yang diikuti adalah Kristus. Ya. Bukan Kristus ikut kita. ya, Halo, buka mata, bukan Kristus ikut kita. Kalau orang itu tidak mau ikut Yesus, Yesus bilang, sudah memang serigala tidak punya, serigala punya lubang. lobang.
Burung punya sarang. Anak manusia kalau kamu ikut saya, sedang bantal tidak punya. Kalau kamu serius ikut saya, ikuti dan tanggung resikonya. Karena itu tawaran untuk orang kerajaan Allah. Bukan orang yang mau masuk surga saja. Haleluya. Jadi poinnya kalau seseorang tidak bersedia, orang yang dari tadi beli ladang, dari baru menikah, apalagi baru menikah, yang baru beli lembu dan tidak datang gara-gara alasan dari itu, Tuhan ganti sasarannya, Tuhan ganti orangnya, karena Tuhan tidak terganggu dengan orang yang menolak. Saudara pernah baca ayat Alkitab yang membuat Yesus, saudara mendapati ayat Yesus merenung dan dia semalam-malaman berdoa dan bertanya, Bapa, kenapa Yudas meninggalkan Engkau? Pernah Yesus ambil waktu, dia duduk semalam, Bapa, kenapa saya sudah Tuhan masih ada Yudas? Apa dia merenung? Tidak. Apa waktu Yudas mati, Yesus hadir di pemakaman? Tidak. Karena bagi Tuhan, Tuhan tidak pernah kekurangan orang. Karena Tuhan tertarik bagi orang yang respon. Tuhan tertarik bagi orang yang mau. Tuhan tertarik bagi orang yang buka hati. Kalau yang tidak buka hati, saudara akan sakit, saudara akan kelelahan, kecapean untuk memaksa orang yang tidak mau buka hati. Tapi saudara tidak lakukan apa-apa kalau Roh Kudus jamah, orang yang buka hati akan terjadi segala sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah muncul di dalam hati. Kalau orang itu buka hati, maka Roh Kudus akan bekerja, melesat ke dalamnya. Bapa akan being a partner, jadi rekan kerjanya. Yesus akan menjadi pembela bagi dia karena mau. Tapi kalau tidak mau, Tuhan akan ganti orang. Haleluya. Saya mau, saya katakan pada diri saya mau. Saya mau. Walaupun tidak mudah, tapi saya mau. Karena tidak ada pilihan lain. Saudara, kalau tinggalkan Tuhan kok lebih hebat, lebih indah, lebih diberkati, selama orang tinggalkan Tuhan. Betul? Tapi kenyataannya enggak. Tinggalkan Tuhan lebih parah. Lihat waktu Yunus tinggalkan Tuhan, dia lari pergi ke Yafo, dia pergi ke pelabuhan, dia turun di kapal, dia tidur di bagian bawah. Ketika ombak orang lempar dia ke laut, dia turun. Di laut ikan telang lebih turun. Kalau dia bertulis surat Yunus, ada tulis dari lumut dasar lautan, lebih turun lagi. Di dasar laut ya. Jadi turun terus, kalau orang tinggalkan Tuhan akan turun terus. Emang orang di gereja pun masih bisa masuk kategori tinggalkan Tuhan. Nak dengar kok hari Sabtu kan? Haleluya. Orang ada di gereja tapi kategori tinggalkan Tuhan. Ada berapa? Anak sulung, anak bungsu, dirham, domba, asisten rumah tangga. Ada 5 terhilang. Cuma ada model-model yang beda-beda. Jadi ketika orang tinggalkan Tuhan makin turun. Lot bersama Abraham, dia tinggalkan, dia turun ke lembah. Rohaninya makin jauh. Bayangkan ada orang datang mau ambil itu malaikat 2. Kemudian Lot tawarkan supaya dapat solusi, ambil itu, pakai itu tapi anak-anak. Bayangkan orang tua mau selesaikan masalah, DP anak ditawarkan itu dipakai oleh orang homo, orang-orang lesbi. Betul? Berarti rohani punya standar turun. Biar jodoh orang mau pacaran dengan siapa saja, yang penting banyak duit dia. Turun. Kita ini harganya mahal. Amin. Katakan amin. Yes. So di mana tadi kita ya? Tuhan hanya mau baik dengan mereka yang mau. Yang tidak mau, apakah Tuhan akan sedih? Itu level cari jiwa. Tuhan punya hati. Dia mau saudara kembali. Tapi kalau sudah dalam kerajaan Allah, orang menolak, Tuhan tidak terganggu karena terjadi pada Yudas, bukan? Terjadi pada Yudas. Yudas tidak membuat Yesus sedih. Haleluya. Yang keempat. Masih bersama saya bilang haleluya. Yang keempat adalah kerajaan Allah menawarkan posisi kehormatan versi kerajaan Allah. Amin.
Karena kalau saudara masuk dalam kerajaan Allah, masih ingat anak terhilang setelah dia kembali, dia diberi apa? Cincin. Jubah, cincin, sepatu, pesta. Ih, dirayakan. Jubah, cincin, sepatu, pesta. Status anak yang sudah mati sekarang hidup. Anak yang hilang sekarang sudah didapatkan. Itu perayaan, karena bagi Tuhan orang yang kembali di kerajaan Allah dengan prinsip kerajaan Allah, jiwanya satu lebih berharga daripada seisi dunia. Amin. Tapi orang yang tidak mau respon kerajaan Allah, harganya tidak ada nilai di hadapan Tuhan. Katakan amin. Jadi ketika orang datang di kerajaan Allah, apa yang ditawarkan di sana? Tuhan pada ayat 11 dan 12 Matius 22. Ayat 11, 12 Matius 22. Masih di dua pasal ini kita ya. Ayat yang ke-11, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Saya kasih ingat saudara, waktu pesta di Kana, masih ingat? Kemudian ada air 6 tempayan. Kemudian air itu berubah menjadi anggur. Dan air tempayan itu air apa? Cuci kaki. Air cuci kaki. Setiap orang yang datang di pesta harus membasuh kakinya dan mengganti jubahnya. Jadi kalau di acara-acara khusus, dulu saya pernah hadir di sebuah pesta anak sekolah minggu, Camat Manado Tengah tahun 80, Camat Pascual, anaknya Denny, ulang tahun. Saya diundang, saya duduk, satu-satunya kasihan, semua dapat topi macam-macam. Topi dari karton yang sudah dihias, ada yang menjulang tinggi ke atas, ada yang melebar seperti Meksiko, ada yang pakai rambu-rambu seperti dari Cina. Pokoknya semua ada topi. Saya satu-satunya tidak ada topi. Kemudian ibu ini datang. Satu ini tidak ada topi. Kesian yang saya tidak sangka, dia ambil anak lain pe topi, kok taruh pe kita. Kalau itu anak sangat tuh korban, kita dimuliakan, gara-gara ada anak pe topi diambil. Dia bilang, jangan begitu, malah dia cari akan topi yang lain. Tapi kalau kita masuk dalam kerajaan Allah, Tuhan yang akan promosi kita. Amin. Haleluya. Tuhan akan dandani kita dengan batu akik dari bacaan. Tuhan akan dandani dengan cincin, dengan sepatu, dengan jubah, dengan pesta. Mau seperti itu? Kalau di luar kerajaan Allah, di kandang babi, makan ampas babi dilarang. Sama teman tinggalkan. Saudara, biar banyak teman. Kalau di luar kerajaan Allah itu temannya palsu. Setuju dengan saya, katakan amin. Amin. Karena hanya orang di kerajaan Allah yang temannya asli. Kita tidak punya teman, tapi kalau dalam kerajaan Allah, saudara akan bertemu dengan new friend. Amin. Kawan baru. Amin. Dan kawan baru itu bukan rumah makan. Kawan baru orang-orang yang sama dengan kualitas saudara. Ya. Haleluya. Haleluya. Kalau saudara orang jujur, akan ketemu dengan orang jujur. Amin. Berteman dengan orang jujur daripada banyak teman tetapi saling menyakiti. Itu apa? Tapi kalau kita sudah di level kerajaan Allah, Tuhan yang akan promosi kita. Kan di ayat tadi bilang, kenapa kamu tidak pakai jubah yang telah ditetapkan oleh Tuhan yang punya pesta? Karena setiap orang yang masuk ke pesta harus pakai jubah yang ditetapkan. Dan kentara sekali kalau jubah itu warna kuning, dia sendiri hitam. Betul? Saudara lihat bahwa masuk dalam kerajaan Allah, Tuhan mau promosi kita. Haleluya. Haleluya. Dan Tuhan kasih kita kehormatan. Dan Tuhan akan angkat kita. Jadi kepala bukan ekor. Jadi sabar saja. Kalau di kerajaan Allah belum terjadi sesuatu, itu berarti ada sesuatu di dalam yang Tuhan sedang bentuk. Tuhan sedang proses. Saya pernah lihat ada sebuah gambar, orang mencangkul, kemudian sudah dekat itu intan permata, sudah dekat tapi kan dia sudah capek, dia lelah, dia tinggalkan. Kemudian orang yang baru datang, cuma ada batoki 1-2 kali, langsung dapat.
Mau seperti itu? Orang ada berjuang bertahun-tahun, bagale, kan cuma Tuhan yang tahu sudah dekat atau masih jauh. Ya. Bagale dalam kebenaran, ya bukan bagale dalam ketidakbenaran. Jangan gali sesuatu yang bukan galian kita. Haleluya. Bagale so di sebelah situ. Terus kurang tipis sekali. Salah pula. Orang datang. Orang yang tidak perlu bagale. Penggaliannya sudah hampir selesai. Dia sudah bagale banyak bukan? Ya. Dia cuma toki sedikit. Oh haleluya. Mana nanti yang ada bagale? Karena tidak setia sampai langkah Akhir. haleluya. Banyak terpanggil, sedikit yang Terpilih. lebih sedikit lagi yang Setia. setia. Halo, terpanggil itu baik. Terpilih itu hebat. Tapi setia itu mantap. Yes. Dia yang paling terakhir, nilai yang paling tinggi. Untuk apa perjuangan kita? Bertahun-tahun kita yang tabur, orang lain yang PT. Karena kita menghadapi masalah, kita undur teratur. Never give up. Jangan pernah menyerah. Kita di kerajaan Allah belum melihat sesuatu. Itu cuma soal waktu. Amin. Amin. Saudara tidak percaya ya, haleluya. Haleluya. Oh, berarti tidak percaya. Saudara percaya bilang haleluya. Haleluya. Yang kelima, tanda seorang bersedia berada di kerajaan Allah adalah ia mau, ayat yang sama tadi ya, ia mau mengubah jubahnya. Saudara sudah baca tadi Matius 5 ayat 20 kan? Kalau kita mau masuk dalam kerajaan Allah, level kita harus lebih tinggi dari orang Farisi dan orang ahli Taurat. Apa beda kita oleh ahli Taurat dengan orang Farisi? Lihat ya, ada 3. Saya tunjukkan baru kali ini saya mau bilang ini. Orang Farisi, orang ahli Taurat, tahu firman tertulis, grapo. Tahu firman logos, ilmu. Tapi orangnya masuk di firman rema, firman yang mengubah hidup. Orang harus lebih tinggi toh? Matius 5 ayat 20 baca. Atau sama-sama semuanya, itu gembala. Semua yang punya ayat baca. Matius 5 ayat 20. Mau masuk dalam kerajaan Allah? Yes. Ya, amin. Sekali lagi katakan haleluya. Mau masuk dalam kerajaan Allah? Harus ada yang kita ubah, level kita, jubah kita diubah. Jubah lorong-lorong, jubah pengemis harus diubah jadi jubah pesta. Betul? Ya. Haleluya. Mental give me diubah menjadi mental make me. Katakan amin. Ayat 20 baca. 2, 3. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Ya. sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau tidak lebih benar. Sudah lihat standar orang Farisi. Saya baca Lukas 18 ayat berapa? 11. Lukas 18 ayat 11. Sudah jangan tersinggung ya, ini ayat cuma mau kasih tunjuk levelnya ahli Taurat, ahli orang Farisi. Coba Lukas 18 ayat 11. Ayat 11, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok. Tidak sama seperti orang lain dalam hal rohani itu baik. Tuh. Ya. Tapi yang tidak baik adalah membanggakan dan membandingkan dan membuat orang turun gara-gara kita di atas. Lanjut. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai Ya, ini. rohani puji Tuhan. Tapi jangan rohani kita menekan orang lain. Ya. Rohani kita tidak untuk menunjukkan ketidakrohanian orang lain. Ya. Katakan amin. Amin. Ayat 12. Ini ayat 12. Aku berpuasa 2 kali Jangan tersinggung seminggu. ya, karena ayat ini keras. Aku berpuasa. 2 kali seminggu. Saudara mau lebih hebat dari orang Farisi? Ya, Di atas 2 berapa? 3. Tapi yang menang adalah di atas 2 ada berapa? 3. Jadi kalau lebih benar, lebih di atas 3. Puasa orang Farisi harus kita di atas. Tapi ini bukan soal harfiah. Terus
Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ya, sampai situ. Terima kasih. Paradigma kita yang lama harus diubah. Jubah kita yang lama harus diubah. Supaya kita mengalami promosi di kerajaan Allah. Kalau kita dulunya warga Vietnam, waktu mutasi ke Amerika, kita harus rubah paradigma Vietnam. Dan kita harus pure, full warga Amerika. Amin. Ya. Kalau kita warga Indonesia, mutasi ke Jepang, kita harus berubah menjadi Jepang, tapi bukan soal yang salah, tapi soal yang benar. Ya, kita ada dalam kerajaan Allah, tidak boleh dengan gaya hidup kerajaan dunia. Katakan amin. Itu sebabnya Tuhan bilang, kenapa kamu masuk pesta tapi tidak menggunakan jubah? Dan akhirnya, saudara, konsekuensi dari orang itu Tuhan bilang, apa? Kalau saudara-saudara seseorang tidak pakai jubah yang Tuhan tetapkan, konsekuensinya. Nomor 6 ini, konsekuensi, coba lihat ayat 13. Matius 22. Tanda kalau seorang bersedia ada di kerajaan Allah, jubah dia ubah, mengganti jubah. Sekarang ke-6, sudah masuk dalam kerajaan Allah, tidak lagi mengikuti aturan kerajaan yang dari dulu dia ada, sekarang mengikuti kerajaan Allah. Kalau tidak, Matius 22 ayat 13. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, Ya. ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara, ada banyak orang belum paham ayat ini. Ini sudah dalam kerajaan Allah loh. Sudah di dalam kerajaan Allah. Tetapi karena tidak bersedia menggunakan mindset kerajaan Allah, maka akhirnya orang ini didiskualifikasi dari dalam kerajaan Allah. Beda kalau kerajaan sorga sudah tidak bisa ada perubahan. Ya. Katakan amin. Amin. Kalau sudah masuk sorga tidak ada lagi pembuat kejahatan. Tapi kalau masih di kerajaan Allah masih ada orang yang berpotensi karena masih hidup, masih potensi. Mari kita lihat ayatnya. Supaya saudara jangan hidup dalam kerajaan Allah aman sudah. Ya, ada ayat yang bilang begini, Matius 13 ayat 41. Ayat-ayat terakhir ini. Matius 13 ayat yang ke-41. Ya. Bunyi firman Tuhan, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, Dengar. dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, Ya. dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semua orang yang melakukan kejahatan di dalam dari dalam kerajaan Allah. Berarti di kerajaan Allah masih potensi ada orang masuk ke dalamnya, tetapi di tengah jalan dia tidak mau berubah, jubahnya tetap dia pertahankan, Ya. mindsetnya tetap dia pertahankan, cara hidupnya dia tetap pertahankan. Akhirnya dia kena diskualifikasi dan dicampakkan dalam kegelapan yang paling gelap, yang namanya di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara, selama hidup orang masih bisa berubah. Ya. Berubah ke arah positif, berubah ke arah negatif. Jadi ibadah itu mengandung kuasa. Amin. Untuk merubah, untuk apa? Membuat kita punya perubahan arahnya konsisten. Arahnya terus tetap. Arah tidak berubah. Ya. Ada orang Galatia bilang memulai dengan roh, tetapi bisa mengakhiri dengan daging. Tapi sudah ada di dalam kerajaan Allah. Itu sebabnya kita perlu selalu dengar firman. Kita perlu selalu ditransformasi. Kita selalu diarahkan. Kita selalu dibentuk. Jangan bosan waktu kita dengar firman. Amin. Karena itu yang menolong kita untuk tidak masuk ke area berbuat kejahatan walaupun sudah di kerajaan Allah. Karena dari sana akan dibersih-bersihkan oleh malaikat. Saya yakin saudara ada dalam kerajaan Allah, tetap konsisten, tetap di cleansing, tetap ditransformasi sampai langkah yang terakhir, sampai titik darah yang terakhir. Dan di situ Tuhan berkata, sabarlah engkau, hai hambaku yang setia. Yang terakhir, haleluya. Saudara masih bersama saya. Amin. Haleluya. Karena saya juga masih bersama saudara. Matius 22 ayat 14, ayat terakhir. Kita puas makan firman malam ini, amin. Amin. Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Iya.
Lukas 14 ayat 24. Ini dua cerita sama tapi penekanannya beda. Lukas 14 ayat 24. Ayat yang ke-24, sebab aku berkata kepadamu, Yes. tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Ya, jadi saudara-saudara, orang diundang tidak merespon, menolak, tidak menikmati. Orang diundang merespon, masuk ke dalam, tapi mempertahankan jubahnya yang lama, mindset yang lama, akan mendapat diskualifikasi. Ya. Itu sebabnya banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Banyak yang terpanggil, tetapi mereka tak satu pun yang dapat menikmati jamuan yang Tuhan sediakan, karena mereka menolak dua hal. Yang pertama, menolak untuk respon benar. Yang kedua, sudah di dalam mereka menolak untuk ikut mindset kerajaan Allah. Halo, saudara, diberkati oleh firman ini. Amin. Mindset kerajaan Allah yang akan membuat kita tidak akan lagi tersandung. Kita akan memiliki hak penuh memasuki kerajaan kekal. Mari kita baca ayat terakhir. 2 Petrus 1 ayat 9 sampai 10. Siapkan roh saudara untuk terus dibentuk. Firman ini dalam makanan bagi kita, akan terus melurus-luruskan, menyelaraskan kita dengan firman. 2 Petrus 1, 9, 10. 2 Petrus 1 ayat 9, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Coba 8. Ayat yang ke-8, sebab apabila semuanya itu ada padamu Ya. dengan berlimpah-limpah, Ya, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil Yes. dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. amin. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, Ya. karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, Ya, karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh Berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu supaya makin teguh. panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, Jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah kamu tersandung. tidak akan pernah tersandung. 11. Ayat 11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh Yes. untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Katakan haleluya. Haleluya. Dua hal kalau saudara respon undangan Tuhan dan bersikap benar ketika sudah di dalam kerajaan Allah, merubah mindset, merubah jubah yang lama ditinggalkan dan menggunakan jubah atau regulasi kerajaan Allah, hidup lebih tinggi levelnya daripada orang Farisi dan orang ahli Torah. Maka apabila saudara dengan setia, bukan hanya terpanggil, terpilih, tapi saudara setia sampai kesudahan, maka saudara selama proses itu, satu, tidak akan pernah tersandung. Orang boleh kecewakan kita, yang penting Tuhan tidak kecewakan kita. Orang boleh tinggalkan kita, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ya. Katakan amin. Amin. Dan orang boleh mungkin tidak memberkati kita, tapi Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Asal yang pertama tadi, jangan lupa berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, supaya tidak mudah tersandung dan memiliki hak penuh masuki kerajaan kekal. Amin. Tunduk kepala, saya berdoa. Angkat dua tangan saudara. Saya berdoa agar Roh Kudus tanam di firman